Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan." Dalam hati mereka ada penyakit, maka penyakit itu Allah akan tambah terus kepada dirinya. Ikhwan, marah itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena marah itu tidak bagus kesudahannya. Nabi SAW mengatakan la taghdab, faraddada miraran la taghdab, janganlah marah. Kemudian Nabi ulangi lagi, jangan marah, jangan marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah marah kecuali kalau seseorang itu melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah. Kalau berkaitan dengan dirinya, sangkutannya dengan pribadi beliau, sejahat apapun orang-orang melakukan tindakan jahat kepada beliau, beliau sama sekali nggak pernah marah. Dalam sejarah dibuktikan, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud di Ka'bah, kotoran hewan atau isi perut hewan ditumpahkan ke kepala beliau, beliau nggak marah. Anak beliau Fatimah menyaksikan waktu itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian beliau singkirkan, dan posisinya waktu itu masih sujud Nabi SAW. Kemudian anak beliau Fatimah menyingkirkannya, baru diangkatlah kepala Nabi SAW. Sama sekali beliau tidak marah. Demikian pula Nabi SAW ketika berada di Taif, beliau berdakwah, kan diusir tuh dari Makkah. Akhirnya beliau hijrah ke Taif. Sampai di Taif, ya 7 hari beliau di sana, tidak diperlakukan dengan baik oleh penduduk-penduduknya. Dilempari beliau dengan batu dan seterusnya. Bahkan malaikat Allah menawarkan kepada beliau, gimana 2 gunung yang besar nih saya potong, saya timpakan kepada orang-orang yang mencelakaimu tadi, gimana? Maka Nabi SAW tidak usah. Akhirnya atas tindakan seperti itu Nabi nggak marah. Banyak orang-orang masuk Islam, bahkan dari bangsa jin pun juga masuk Islam. Masya Allah, luar biasa ya, kesantunan, keluhuran, akhlak mulia Nabi SAW. Dia nggak marah. Nah, berkaitan dengan ayat tadi, wa fi qulubihim maradan fazadahumullahu maradan, dalam hati mereka ada penyakit, ya maka tetap Allah akan tambah penyakit itu. Kapan? Ketika seseorang melanggar aturan Allah, kita nasihatin dia, mas, akhi, bertaubatlah anda kepada Allah, pelanggaran anda ini sudah terlalu jauh, melanggar syariat Allah, kembalilah kepada Allah, bertaubat, seterusnya. Dia marah, dinasehatin, ya sudah. Kalau marah seperti itu, maka Allah katakan Allah tambah terus penyakitnya. Ya, karena dia marah itu hadza maradun fid din, ya. Ini marah dalam agama. Ya, dia emosi meledak-ledak. Kita nasihatkan bagian dari agama. Adinu nasihat. Nasihat kepada agama itu adalah nasihat li ammatihim wa lin nasi, dan nasihat untuk manusia. Dan orang-orang yang seperti ini, kalau kita nasihatin dia marah, itu ada ciri orang munafik. Orang yang menasihatin itu karena dia cinta, berangkat dari atas cinta kepada dia, cinta karena Allah untuk dia, sehingga dia nggak ingin saudaranya berlalu-lalu dalam kesalahan dosa, ingin dinasihatin, tapi justru malah tindakan yang nggak baik didapatkannya. Maka tidak masalah, dan cukuplah dikatakan seseorang ketika dinasihatin malah dia marah, justrunya dia adalah berterima kasih sebenarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ayo kembali, kita katakan pada mereka, kembali kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, wa ila rasul, dan kepada rasulnya. Ra'aital munafiqin, maka orang-orang munafik melihat yasudduna anka sududa, mereka beliau berpaling, menolak, marah dengan penolakan yang sangat keras. Dan orang yang kita nasihatin malah dia sombong, ya marah dinasihatin, ini ciri orang yang sombong juga. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul izzatu bil ism, apabila kita katakan kepadanya bertakwalah anda kepada Allah, ia justru sombong, ya, dikuasai dengan kesombongannya karena dosa orang-orang tersebut. Orang-orang beriman ketika dinasihati justru dia berterima kasih, ya, ketika diingatkan, ketika dinasihatkan. Allah mengatakan, wa innama mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanya saja orang-orang mukmin apabila diingatkan tentang ayat-ayat Allah,
dinasihati, ditegur, maka hati mereka gemetar. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya.